Lama gak ketemu, sekalinya ketemu gak lama. Ya teman-teman, kita kembali lagi dalam pembahasan alur cerita manhwa King Account yang tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita Lego. Dalam event Super Ultimate Battle di planet kompetitif yang berlokasi di zona kutub Antartika, terjadi sedikit bentrokan yang dilakukan oleh beberapa bangsawan dari wilayah lain yang mencoba untuk menjatuhkan pihak Alter, atau lebih tepatnya nargetin Yeu dan timnya karena mereka dianggap cukup mengancam. Terlihat dua buah kapal perang milik dua bangsawan dari wilayah berbeda yang memasuki area pertarungan, menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh mekanisme pertahanan zona Antartika yang telah diambil alih oleh pihak musuh. Satu kapal perang dikendalikan oleh Shulu dan bikin bos dari wilayahnya ngerasa heran kenapa Shulu sama sekali tidak mengikuti taktik dan rencana yang telah pihak mereka buat. Bahkan cewek itu juga sama sekali nggak menjawab komunikasi dari bosnya. Begitu pula dengan kapal yang satunya yang dikendalikan oleh Wan Hao. Dia malah ikut turun secara langsung ke dalam kekacauan yang sedang terjadi. Padahal seharusnya dia masih belum boleh bertindak sebelum atasannya memberikan instruksi. Makanya dua bangsawan yang membawa kedua orang tersebut sebagai budak perangnya mulai menaruh sedikit rasa kecurigaan dan terus melakukan pemantauan kepada mereka untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Ceritanya ketika melakukan pemantauan kepada Wan Hao, didapati pria rambut kuning tersebut ternyata lagi melangsungkan baku hantam melawan Hiu. Wan Hao melepaskan pukulan-pukulan beratnya, berikut dengan terdengarnya efek suara ledakan dari pertarungan di antara mereka berdua. Karena hal ini, rasa kecurigaan bangsawan yang ada di pihak Wan Hao jadi sedikit menghilang. Dia yang bergerak tak sesuai instruksi, taunya lagi nargetin kakap yang harus disingkirkan, alias Hiu. Padahal mas selama bertarung, dari raut wajahnya, keduanya sama sekali nggak kelihatan ada tanda-tanda permusuhan. Nggak cuma Wan Hao, ada juga Shulu yang ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Tapi nggak tanggung-tanggung, cewek itu lepasin skill badai salju yang cukup kuat, yang bisa membuat orang-orang lemah langsung beku dibuatnya. Nih orang satu kayaknya terlalu larut deh dalam perannya, pikir Yeu tuh. Beberapa waktu sebelumnya, setelah ketemu, Yeu, Shulu, sama Wan Hao membuat rencana di mana mereka mesti pura-pura berantem. Bukannya apa-apa, karena status mereka sekarang berasal dari kubu yang berbeda. Jika mereka bertindak terlalu ramah dan akrab, yang ada hal itu malah akan menimbulkan rasa kecurigaan dari kekuatan lain dan menyebabkan munculnya serangan yang terkoordinasi dari pihak bangsawan lainnya. Kalau kata Wan Hao sih, biarin aja. Kalau ada orang lain yang ngocol sama dia dan nyoba buat ngusik mereka, tinggal hajar aja sampai babak belur. Dia sama sekali nggak ngerasa takut. Dia sama sekali nggak mikirin baik-baik tentang rencana yang sedang dibicarain sama Bang MC. Makanya Shulu bakalan jelasin niatan Yeu sebenarnya. Menurut Shulu, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berbalik melawan para bangsawan. Dan Yeu masih membutuhkan mereka untuk melancarkan serangan balasan di saat-saat yang krusial nantinya. Rencana yang akan diterapin sama Yeu itu adalah mengubah alur pertempuran dalam sekejap mata. Pura-pura cupu di awal, tapi di akhir musuh bakalan dibikin terbengong-bengong dibuatnya. Benar sekali, seperti yang diharapkan dari Shulu. Kau memang pantas menyandang gelar si paling cerdas, si paling pintar, ungkap Yeu sambil ngasih jempol buat cewek es tersebut yang sambil tersipu malu ngomong kalau dia tuh udah kenal sama Yeu cukup lama, jadi dia bisa sedikit menebak-nebak apa niatan yang menjadi tujuan Bang MC sesungguhnya. Abis dijelasin sama Shulu, Wan Hao baru paham ternyata itu toh tujuannya. Memang cerdik sekali kau bro, kata Wan Hao sambil ngerangkul Yeu. Di saat yang sama Shulu mendapati sinyal dari bangsawan di pihaknya, Torton, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kecurigaan terhadap dirinya. Jadi Yeu dan teman-teman langsung memulai rencana mereka. Yeu yang udah siap nyuruh kedua rekannya dari bumi itu buat langsung maju untuk tidak bersikap sopan, apalagi menahan diri dalam baku hantam palsu mereka. Ya meskipun cuma sekedar berantem-beranteman, tapi setiap pukulan yang dilayangkan Wan Hao itu cukup mematikan. Jadi nggak mungkin ada orang yang mikir kalau itu palsu setelah menyaksikannya sendiri. Ketika Yeu dibuat terhempaskan oleh berbagai pukulan yang datang, Torton yang melakukan pemantauan jadi mikir kalau Shulu yang dikira sedang berbuat seenaknya dan sempat dicurigai ternyata ingin menggunakan Yeu sama Wan Hao sebagai umpan meriam untuk mengalahkan bos yang terdapat di sana. Ya meskipun telah menyimpang dari strategi awal, tapi itu cukup cerdas menurutnya. Makanya di sini Torton memberikan instruksi kepada seluruh unitnya karena sekarang Shulu sedang menekan target kakap yang mesti disingkirkan alias Yeu. Yang lainnya diminta buat bubar dan jangan mendekatinya. Sementara itu Alter sama Arnold di kapal utama yang juga lagi mantau keadaan jadi tahu kalau Yeu sekarang lagi dikepung sama musuh dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Arnold tanya ke bosnya apakah mereka harus memberikan bantuan kepada Bang MC. Dalam pikirnya Alter jadi ingat sama kata-kata Yin Huan yang pernah bilang kalau Alter sudah setuju untuk mempercayai Yeu, maka berilah kepercayaan kepada dirinya sampai akhir. Arnold sekali lagi tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Alter pun jawab
karena kapal mereka sudah kesulitan untuk menghindari rentetan peluru, maka akan sangat sulit pula bagi mereka untuk mengalokasikan sumber daya untuk memberikan dukungan buat Yeo dan teman-temannya yang udah mendarat duluan. Dan karena sudah memutuskan untuk percaya kepadanya, maka mereka nggak boleh dengan mudahnya mengkhianati kepercayaan tersebut. Serahkan saja urusan di sana kepada Yeo dan teman-temannya. Altair nyuruh Arnold buat ngelihat keadaan Yeo sekarang yang kelihatan dari layar. Meskipun lagi dikeroyok sama pihak lain, tapi dia malah tersenyum. Jadi nggak usahlah terlalu mengkhawatirkan beliau, mending khawatirin keadaan mereka sendiri. Sambil terus bertukar pukulan keras dengan Wan Hao, Yeo tanya apakah Wan Hao sama Shulu sudah mendapatkan kabar dari si Paman dan Poseidon yang masih nggak tahu ada di mana. Sayangnya setelah mencari informasi tentang keberadaan mereka, Wan Hao masih belum bisa menemukan apapun. Begitu pula dengan Shulu. Setelah melakukan pemeriksaan catatan semua budak perang di bawah kekuatan Lordnya, dia sama sekali tidak menemukan informasi apapun tentang Poseidon dan si Paman. Jadi dia memiliki dugaan jika kedua rekan mereka itu telah dipindahkan ke tempat lain. Di tengah-tengah adu baku hantam palsu yang lagi berlangsung, tiba-tiba dari arah lain melesat beberapa tembakan laser merah kepada pihak jagoan. Serangan yang cukup mengagetkan, namun Yeo dan yang lainnya mampu menghindari serangan tersebut. Serangan itu berasal dari sosok makhluk berlapis besi berlevel 510, Gundam yang disebut Destroyer, makhluk yang juga dikatakan sebagai mini boss di sana. Kembali melakukan serangan, Destroyer melepaskan lagi 2 tembakan yang keluar dari senjata di kedua bahunya. Serangan cepat lanjutan tersebut tak bisa dihindari oleh Yeo dan Wan Hao karena mereka masih belum mendarat dari penghindaran serangan sebelumnya, dan bum-bum ledakan pun terjadi. Namun serangan tersebut tidak terdaratkan langsung kepada Yeo dan Wan Hao, melainkan Rocky yang menggunakan tubuh berlian supernya untuk memberikan perlindungan. Tembakan tersebut cukup kuat dan hampir membuat Rocky dan tubuhnya terdorong mundur. Rocky tanya apakah Yeo baik-baik saja. Tentu, itu kan berkat bantuanmu. Yeo juga berterima kasih buat Rocky yang begitu sigap menanggapi masalah. Namun satu hal yang pasti, dari serangan sebelumnya Rocky yakin jika Gundam-Gundaman yang mesti mereka lawan itu sulit buat dihadapi. Jadi, apakah mereka harus menghindari pertarungannya? Tiba-tiba saja notifikasi sistem berbunyi, memberitahukan kalau Yeo berhasil mengalahkan bos Gundam di depannya, maka dia bisa membuka akun baru ataupun akun lamanya. Kabar yang cukup bagus, jadi tanpa pikir panjang, gak perlu dipertanyakan lagi, Bang MC memilih untuk lanjut untuk bertarung. Kepada rekan-rekannya, Yeo bilang kalau mereka bakalan maju untuk menyerang musuh. Karena bos Gundam merupakan unit mekanik berlapis baja tebal, setidaknya mereka akan mencoba untuk menggunakan sihir elemen atau serangan fisik juga boleh. Buat nguji seberapa strong pertahanan musuhnya, dari arah belakang Cynthia udah siap melepaskan jurus hujan meteor wortel. Tarlak membentuk serangan angin puyuh, sementara Nona Kucing bertransformasi jadi bis harimau dan bergerak maju untuk mendaratkan serangan jarak dekat. Yang maju duluan ternyata adalah Yin Huan. Sambil melepaskan beberapa tebasan pada kaki Gundam tersebut, dia berkata jika mereka harus membidik celah-celah pada bagian kaki musuh terlebih dahulu untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ketika musuh kehilangan keseimbangan, serangan-serangan gabungan pun terdaratkan, mulai dari beberapa serangan tipe elemen yang datang dari arah kejauhan sampai serangan jarak dekat yang dilakukan sama Nona Kucing yang menggigit lengan musuh dan Rocky yang ninju dada si Gundam. Hanya saja serangan itu kayaknya nggak ampuh-ampuh banget, terlebih cuma berlaku untuk waktu yang singkat, sebab Destroyer langsung bikin musuh menjauh pakai ledakan sinar merah yang bukan cuma keluar dari tembakan yang dia pegang saja, tapi juga dari senjata di bahu sama di bagian dadanya yang tersembunyi. Ketika serangan musuh yang lepas ke berbagai arah mulai mereda, ini adalah waktunya bagi Yeo buat izin tampil. Dia mengaktifkan akun dewa berburu Karen, bergerak cepat ke arah musuh lalu mendaratkan cabikan-cabikan cepat dengan menggunakan pisau lengannya, menargetkan satu titik yakni bagian dadanya. Serangan penghabisan dari Yeo berhasil membuat lubang yang cukup besar pada unit mekanik lapis baja tersebut, bersama dengan terdengarnya suara peringatan sistem milik musuh yang menyarankan agar sang pilot untuk segera keluar dari Gundam tersebut. Komponen internal mesin di dalamnya telah mengalami kerusakan dan unit tersebut sebentar lagi akan segera meledak. Wajah sang pilot yang samar dari kejauhan mulai terlihat semakin jelas. Kalau dari bentuknya sih, dia ini kayak manusia dari bumi dengan rambut biru tua dan mata merah yang lagi telanjang dada. Emangnya mesti banget ya naik Gundam itu nggak pakai baju, teman-teman? Dan boom, setelah Gundam itu meledak, sang pilot pun turun dari dalamnya. Sebelum mulai pertarungan, dia terlihat mengeluarkan aura kekuatan yang nggak biasa. Dan tiba-tiba saja muncul tato-tato hitam aneh di beberapa bagian tubuhnya. Musuh kini telah beralih ke mode bertarung, tapi kali ini tarung pakai kekuatan fisik. Yin Huan saat itu tanya sama Yeo, apakah orang yang muncul di hadapan mereka merupakan seorang manusia?
Kalau gitu, kenapa mereka nggak bisa melihat informasi panelnya? Aduh, mana Yeo tahu mbak. Dia juga kan baru pertama kalinya ketemu sama musuh satu itu. Ya, apapun itu, untuk selanjutnya mereka harus tetap melakukan pengamatan terkait situasinya. Gara-gara Yeo baru saja kehabisan durasi dari penggunaan akun dewa berburunya, Rocky minta Yeo supaya dia jangan izin tampil dulu. Karena ini adalah waktunya bagi Rocky dan yang lainnya buat pamer kekuatan. Cynthia di sebelahnya juga minta Yeo buat istirahat aja dulu sebentar. Ya, Yeo sih nggak apa-apa. Yang penting mereka jangan pada ceroboh aja pas bertarung. Aura keunguan yang dipancarin musuh semakin lama semakin terang, hingga akhirnya tak berselang lama mulai memudar, seakan kekuatan di sekitarnya sekarang telah masuk ke dalam tubuhnya. Teriak sedikit dan sedikit melakukan peregangan, musuh tiba-tiba udah sangat dekat berada di hadapan Rocky, dan tiba-tiba lagi, tahu-tahu dia udah ngedaratin dengkulan super. Terdengar suara retakan-retakan kecil yang berasal dari tubuh berlian Rocky, nunjukin kalau serangan fisik musuh benar-benar kuat. Cynthia yang ada di dekat Rocky juga jadi incaran musuh, dan cewek kelinci itu mesti mental karena kena dengkulan super lawan. Meskipun cukup menyakitkan, setidaknya Cynthia berhasil meredam serangan lawan dengan memanfaatkan sihir pertahanan yang telah terlebih dahulu diaktifkan. Memanfaatkan momentum, Nona Kucing niatnya pengen nyakar musuh dari arah belakang, tapi sayangnya niatnya nggak terlaksana dengan baik. Musuh yang telah menyadarinya mendaratkan pukulan tanpa melihat ke belakang. Pukulan itu bikin Nona Kucing terhempaskan cukup jauh sampai menubruk dinding bebatuan. Padahal cuma kena satu serangan, tapi Nona Kucing langsung terkapar. Nyaris nggak kuat berdiri, apalagi ngelanjutin baku hantam. Supaya nggak kena dengkulan super musuh lagi, Tarlak dan Yin Huan memanfaatkan serangan jarak jauh yang bisa mereka keluarkan. Keduanya melepaskan serangan gabungan dengan kekuatan maksimal. Tarlak pakai magic anginnya, sementara Yin Huan pakai tebasan pedang jarak jauhnya. Serangan gabungan yang dilancarkan mereka berdua memang kuat dan cukup cepat, hanya saja si Destroyer ini masih bisa menyadarinya. Lebih dari itu, dia terlihat sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan tersebut. Dari sinilah Yin Huan sama Tarlak yakin betul kalau serangan kuat mereka bakalan kena targetnya. Ya lumayan lah, damage buat musuh dikit, tapi ada yang kelihatan janggal. Serangan sekuat itu nampak ditahan sama musuh yang cuma ngandelin telapak kanannya, sementara tangan kirinya lagi mempersiapkan tinju, dan boom! Shit, Tarlak saat itu nggak nyangka kalau musuh ternyata bisa menangkal serangan miliknya yang merupakan serangan magic hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Itu hanya bisa terjadi ketika seseorang memiliki kekuatan super yang dahsyat. Terlihat musuh masih nggak kenapa-napa, serangan barusan sama sekali nggak menghasilkan damage apapun. Cuman anehnya, musuh di sini kelihatan kayak orang yang nggak memiliki kendali atas dirinya. Dia cuman ngomong singkat-singkat, kayak bunuh, kill, gitu-gitu doang. Setelah melihatnya dengan seksama, Yeo ngerasa kayak nggak familiar sama musuh kuat di hadapannya. Tapi dia pernah ngeliat di mana ya? Yeo langsung saja menarik sebuah foto dari sakunya, sebuah foto yang sempat diberikan oleh komandan pasukan ekspedisi Antartika di bumi sebelum Yeo pergi. Dan itu merupakan foto sang komandan pas muda yang lagi berdua sama ayahnya. Keduanya kelihatan lagi nunjukin badan mereka yang kotak-kotak. Sebelum sang komandan memberitahukan jika itu merupakan foto di masa mudanya, ayahnya sendiri sering berpergian jauh dari rumahnya dan jarang meninggalkan foto setelah beliau tua. Itu adalah satu-satunya foto yang bisa sang komandan temukan. Dia memberikan kepada Yeo dengan harapan tipis agar Yeo bisa menemukan ayahnya. Dan ya, kalau dilihat-lihat dengan seksama, Yeo jadi semakin yakin kalau musuh berambut biru tua yang kini sedang berada di hadapannya adalah ayahnya sang komandan Van Dijk, yang tahu-tahu udah terbang di udara dan memusatkan kekuatan di kedua lengannya, mempersiapkan serangan jarak jauh yang pengen diarahkan buat Bang MC dan Yin Huan. Untuk menangkal serangan kuat tersebut, Yeo membentuk barir menggunakan artefak Absolute Defense. Tapi gilanya, meskipun memiliki pertahanan yang katanya absolut, serangan yang dilepaskan oleh musuh bisa membuatnya hancur. Walaupun nggak kena serangan musuh secara telak, tapi Yeo sama Yin Huan terhempaskan sampai pengen keluar dari gambar panel yang ada di komik, teman-teman. Yin Huan tanya apakah Yeo baik-baik saja. Ya baik-baik saja sih, cuman masalahnya lawan di depan mereka itu sangat sangar dan sulit buat ditanganin, kata Yeo. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah ayah dari komandan Van Dijk, yakni Kazan yang telah lama menghilang dari Len. Yin Huan hampir nggak percaya bagaimana bisa itu adalah dia. Kazan, sosok yang dikenal sebagai salah satu dari 5 pahlawan legendaris umat manusia. Melihat Yeo yang terkapar di tanah gara-gara kena serangan musuh, rekan-rekan yang lain pun datang untuk memberikan bantuan. Sementara musuh kembali mendekat, Tarlak dan Rocky nggak bakalan biarin musuh menyakiti Yeo. Nona Kucing yang udah bisa jalan juga mendekat sambil bilang kalau dia tuh belum mati.
Tapi sebelum itu, Yeo nyuruh mereka semua supaya jangan mendekat. Pokoknya mereka harus menjauh dari medan pertarungan untuk menghindari bos musuh yang terlalu kuat. Sekarang juga. Gara-gara perintah dari Yeo, Rocky dan yang lainnya sempat terdiam untuk sebentar. Yin Huan niatnya pengen tetap di sana sama Yeo, tapi dengan tegas Yeo nyuruh cewek itu juga sekalian kabur sama Rocky dan yang lainnya. Bukannya apa-apa, kalau mereka tetap berada di sana, maka mereka bakalan mati. Melihat wajah Yeo yang sangat serius, pada akhirnya Yin Huan dan yang lainnya pun langsung kabur menjauh dari medan pertempuran, meninggalkan Yeo sendirian yang akan tetap tinggal. Yin Huan udah lama sekali nggak ngeliat Yeo yang serius kayak gitu. Bos yang dihadapi kali ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan pas masih jadi bentuk Gundam sebelumnya. Apapun yang terjadi, Yin Huan hanya bisa berharap agar Yeo bisa menang. Setelah adu bentrokan sama lawan yang dikira sebagai Kazan sebelumnya, Yeo jadi tahu jika statistik lawan sangat tinggi dan menakutkan. Dalam kondisi Yeo yang sekarang sangat jelas jika dia tidak akan mungkin bisa mengalahkannya dalam konfrontasi secara langsung. Dalam pikirnya, di situasi yang sedang dihadapi sekarang, yang bisa Yeo lakukan hanyalah mengulur-ulur waktu agar teman-temannya bisa melarikan diri. Yeo bingung apa yang mesti dirinya lakukan. Apakah nggak ada pilihan lain selain milih surrender dari misi satu itu? Musuh tiba-tiba teriak dengan keras memancarkan aura yang mengerikan. Nampaknya dia bakalan melancarkan serangan yang lainnya. Merasakan aura mengerikan musuh, Yeo kok ngerasa familiar lagi sama aura musuh. Lah, ini mah auranya dewa kuno. Kayaknya si Kazan ini udah dikendaliin deh sama kekuatan dewa kuno. Dari udara, musuh dengan cepat bergerak ke bawah dengan serangan tendangan. Sementara Yeo dia kembali mengaktifkan akun Karen dan mencoba menghalau tendangan musuh yang begitu destruktif. Serangannya belum mendarat, tapi tanah di permukaan udah keangkat dan boom. Di tengah boom-boom tersebut muncul notifikasi yang mendeteksi jika kekuatan musuh itu terlalu kuat dari bentrokan yang baru saja terjadi, sehingga tujuan misi telah diperbaharui, di mana Yeo hanya harus bertahan hidup selama 60 menit. Para pahlawan legendaris telah direduksi menjadi mesin pembunuh. Kekuatan para dewa kuno menghadirkan kekuatan penghancur yang tak terbendung. Hidup dan waktu terikat bersama dan mulai berlalu dengan cepat. Perjuangan hidup dan mati ini menghadapi ujian terkejamnya. Lalu, mampukah Yeo bertahan dari situasi sulit yang menimpanya?